Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita limpahan nikmat, rahmat, bimbingan, perlindungan kepada kita sehingga senantiasa kita berada di atas petunjuk agamanya melalui ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga juga kita masih bisa bersama-sama mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum yang insyaallah akan masuk ke fasal tentang fi ta'zimil ilmi wa ahli. Bagaimana kita menghormati guru dan ahli ilmu. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah berada di atas jalannya. Mudah-mudahan salawat dan salam kita kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita umat yang mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan kajian kita pada bab fi ta'zimil ilmi wa ahli. Bab yang menerangkan tentang bagaimana kita menghormati ilmu dan orang-orang yang berilmu. I'lam anna talibal ilmi la yanalu al-ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadi wa tawqirihi. I'lam, ketahuilah, anna talibal ilmi, bahwasanya penuntut ilmu itu atau orang yang mencari ilmu itu la yanalul ilma, tidak mendapatkan ilmu, tidak bisa mendapatkan ilmu atau tidak bisa memperoleh ilmu, wala yantafi'u bihi, dan dia tidak bisa mendapatkan manfaat daripada ilmu itu illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi, kecuali dia bisa menghormati, mengagungkan, memposisikan ilmu itu sebagai sebuah atau sesuatu yang seharusnya dihormati. Begitu juga dia juga harus menghormati ahli ilmu, karena ilmu bisa kita dapatkan tentunya dengan seorang guru yang mengajarkan kita ilmu. Jadi selain kita menghormati ilmu, kita juga harus menghormati orang yang mengajarkan kita ilmu atau ahli ilmu itu. Atau ahli ilmu di sini adalah selain guru, tetapi dia juga orang yang memahami ilmu itu. Wa ta'zimil ustadi, dan juga mengagungkan atau menghormati guru. Wa tauqirihi, dan juga tauqir itu hampir sama dengan ta'zim, tadi sebagai penguat saja atau penekanan gitu ya. Mengagungkan ilmu dengan benar-benarnya menghormati atau mengagungkan itu. Jadi kita sebagai orang yang menuntut ilmu, ketika kita merasa dulu pernah belajar ini itu kok sampai sekarang tidak paham, bahkan tidak bisa menerapkan apa yang diajarkan oleh guru, mungkin dulunya atau belum bisa gitu ya, atau mungkin memang belum tahu ilmu atau adab-adab dalam menuntut ilmu. Nah, mungkin kita bisa beristighfar, mendoakan guru-guru kita yang dulu pernah mengajarkan ilmu, memaafkan guru-guru kita yang mungkin ketika ngajar
ada sesuatu yang mungkin tidak enak di hati kita, tapi insya Allah kita maafkan, kita doakan, kita sebutkan kebaikan-kebaikannya, mudah-mudahan bisa menutupi kita ketika kita dulunya ketika belajar tidak beradab kepada ilmu dan kepada guru kita, sehingga mudah-mudahan bisa menutupi kesalahan kita, sehingga kedepannya kita bisa mendapatkan keberkahan ilmu, bisa mengamalkan, bisa mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari. Qila ma wasala man wasala illa bil hurmah. Tidak akan sampai orang yang telah sampai itu kecuali dengan rasa hormat. Maksudnya adalah tidak akan bisa mendapatkan ilmu orang yang berilmu itu kecuali dengan menghormati, kalau di atas ya menghormati ilmu dan menghormati ahli ilmu, menghormati gurunya. Wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah. Dan tidak akan jatuh orang yang jatuh itu kecuali karena dia meninggalkan hurmah atau tidak menghormati. Jadi tidak akan berhasil seorang penuntut ilmu, tidak akan mendapatkan ilmu, tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu, tidak akan bisa memanfaatkan atau mendapatkan manfaat dari ilmu yang ia pelajari kalau dia tidak bisa menghormati, menerapkan rasa hormat ia kepada ilmu, kepada ahli ilmu dan kepada guru-gurunya yang telah mengajarkannya ilmu. Wa qila al-hurmatu khairun minat ta'ah. Sesungguhnya rasa hormat itu lebih baik daripada ketaatan. Maksudnya bagaimana? Karena rasa hormat itu timbulnya dari hati. Bukan karena sesuatu zahir atau yang nampak saja. Mungkin kalau ketaatan bisa timbul karena posisi kita. Contoh, ketika kita dalam posisi bekerja di rumah, kita sebagai anak, itu suatu hal yang wajib kepada orang tua harus taat. Tapi ketika kita berhubungan dengan ilmu ini, maka status tinggi rendahnya itu bukan karena umur, bukan karena jabatan, tetapi karena ilmu ya, karena ilmu itu. Seorang yang muda dikatakan besar atau seorang yang berumur kecil dikatakan besar karena ilmu. Dan orang yang tua bisa dikatakan dia sebagai muda atau masih kanak-kanak kalau dia tidak punya ilmu. Nah, hormat di sini mungkin lebih cenderung kepada ketahuan atau pemahaman kita kepada seorang bahwasanya orang itu benar-benar punya ilmu, punya kesolehan, punya ketakwaan, sehingga kita benar-benar menghormatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan merubah sedikit pun walaupun mungkin ada kesalahan kepada diri seorang itu kalau kita sudah benar-benar paham kepada orang itu, kepada ilmu yang ia punyai. Tetapi ketaatan kadang-kadang bisa kita munculkan atau bisa orang lakukan karena keterpaksaan. Ketika ia bekerja di suatu tempat, mungkin di depan bosnya, di depan majikannya, dia bisa taat, tetapi belum tentu hormat. Nah, itu bedanya ya. Jadi ketika kita hormat, insya Allah kita taat kepada orang itu. Tetapi ketika ada orang yang taat kepada seorang, belum tentu ia hormat. Karena ketaatan itu bisa karena keterpaksaan. Tetapi rasa hormat itu bukanlah keterpaksaan. Karena kita paham kepada seorang sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi rasa hormat itu lebih baik daripada ketaatan. Ala tara annal insana la yakfuru bil ma'siyah. Ingat, atau tidakkah kamu melihat bahwasanya manusia itu sungguhnya tidak akan kafir karena perbuatan maksiat. Jadi sebanyak apapun maksiat tidak akan dicap kafir kecuali maksiat yang besar gitu ya. Ketika orang itu syirik. Gitu ya. Maksudnya maksiat sudah dosa-dosa kecil yang masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yakfuru
Dan sesungguhnya seorang itu bisa kafir bistighfafiha, karena meremehkan maksiat itu. Jadi menganggap maksiat itu tidak apa-apa, tidak membuat Allah murka, tidak membuat Allah marah, Allah tidak apa-apa ketika meremehkan perbuatan maksiat itu bisa menjadikan ia kafir. Wa bitarkil hurmah, dan bisa menjadikan kafir karena dia meninggalkan hormat atau rasa hormat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul ustad. Dan termasuk menghormati ilmu itu di dalamnya adalah menghormati guru. Jadi menghormati guru itu juga termasuk menghormati ilmu, sebagaimana sudah disampaikan di atas bahwasanya tanpa perantara guru kita tidak akan tahu benar-benar tentang ilmu yang benar itu. Bisa kita tahu dengan buku, tapi buku kan ada yang nulis, ada yang mengarang. Itu juga guru kita. Belajar tentang apapun gitu ya, insya Allah diperlukan seorang guru. Ya. Dalam bait syair yang sebelumnya berkaitan dengan syarik gitu ya, pemilihan teman dekat gitu ya. Dan bab yang sebelumnya itu ala lan tanalul ilma illa bisitah, ya, tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Salah satunya adalah irsyadu ustaz, petunjuk seorang guru. Nah, ini ya. Jadi termasuk mengagungkan ilmu itu adalah mengagungkan atau menghormati gurunya gitu ya. Sehingga benar-benar dia menempatkan seorang guru itu orang yang benar-benar berjasa untuknya gitu. Tanpa ia tidak akan tahu tentang ilmu, terutama tentang ilmu agama. Qala Ali radhiyallahu anhu, ana 'abdu man 'allamani harfan wahidan in syaa'a ba'a wa in syaa'a istaraqa. Kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali radhiyallahu anhu berkata, ana 'abdu man 'allamani. Saya adalah hambanya orang yang mengajariku satu huruf. Walaupun ia mengajariku satu huruf, maka aku adalah hambanya, budaknya. Insya'a ba'a, jika ia berkehendak maka ia akan membebaskanku, gitu ya. Atau ia akan menjual aku kemana saja. Wa insya'a istaraqa, jika ia berkehendak maka ia akan menjadikanku budaknya. Jadi ketika seorang budak kan begitu ya, ketika majikannya atau sang pemiliknya berkehendak maka ia bisa menjual kepada orang lain, dipekerjakan untuk orang lain. Nah, terserah orangnya atau majikannya itu. Maka Imam Ali mengatakan, aku adalah budaknya orang yang mengajariku walaupun ia hanya mengajariku satu huruf. Maka apapun yang ia suruh, apapun yang ia perintahkan, apapun yang ia perbuat, wajib bagiku untuk mentaatinya, untuk melaksanakan apa yang ia perintahkan untukku. Waqad unsyidtu fi dzalika, dan telah dibacakan syair untukku, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimi. Laqad haqqa an yuhda ilaihi karamatan bi ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Jadi aku melihat bahwasanya ahaqqal haq, hak yang paling wajib ditunaikan haknya, hak yang paling wajib di antara hak-hak yang ada itu adalah haqqal muallim, haknya seorang guru. Wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimin, dan hak itu adalah hak yang paling wajib dijaga, dipelihara, dirumat gitu ya, bagi seorang muslim. Ya. Dan seorang muslim itu ada hak-hak yang harus ia tunaikan. Salah satu hak yang paling harus gitu ya, paling wajib ditunaikan adalah haknya seorang guru. Dan harus dijaga sampai akhir hayatnya. Laqad haqqa an yuhda ilaihi karamatan
laqad haqqa, sungguh telah berhak, an yuhda ilaihi karamatan, seorang guru itu diberikan hadiah sebagai penghormatan baginya. Hadiah apa? Nanti disebutkan di situ. Naib fa'ilnya itu alfu dirhamin. Diberikan hadiah berupa 1000 dirham sebagai penghormatan untuknya, bita'limi harfin wahidin, karena ia telah mengajarkan satu huruf. Nah, ini ya, dalam bahasa ini orang yang mengajarinya satu huruf saja, yang memang benar-benar ia butuhkan dalam kehidupannya, maka ia berhak mendapatkan kemuliaan atau hadiah dari seorang muridnya itu berupa 1000 dirham. Ini menunjukkan betapa agungnya ilmu itu bagi manusia. Ya. Tanpa ilmu tentunya kita tidak akan tahu bagaimana kita mengenal Allah. Itu tentang agama kita. Atau ilmu-ilmu yang lain. Sekali lagi ya. Sungguh telah berhak mendapatkan hadiah sebagai kemuliaan atasnya, atas seorang guru itu, karena ia telah mengajari satu huruf itu, berhak mendapatkan hadiah berupa 1000 dirham. Alangkah mulianya seorang guru itu. Apalagi ia mengajarinya tentang ilmu-ilmu agama yang benar-benar ia butuhkan untuk kehidupan yang hakiki gitu ya. Fa inna man 'allamaka harfan wahidan mimma tahtaju ilaihi fid dini fahuwa abuka fid din. Karena sesungguhnya fa inna man 'allamaka, karena sesungguhnya orang yang telah mengajarimu itu harfan wahidan, satu huruf saja, mimma tahtaju ilaihi, dari apa yang telah kamu butuhkan atau apa yang kamu butuhkan, fid dini, di agama ini, dalam beragama ini, walaupun itu satu huruf tapi kamu benar-benar butuh, fahuwa abuka fid din, maka itulah atau ia bisa disebut sebagai bapakmu di dalam agama ini. Jadi kita sebagai seorang manusia pasti punya guru gitu ya. Pasti punya seorang yang pernah mengajari kita ilmu. Orang tua kita tentu sebagai orang tua juga sebagai guru kita. Maka sangat tidak pantas gitu ya. Ketika seorang anak bisa durhaka kepada orang tuanya. Karena pasti gitu ya. Pernah mengajarinya tentang kehidupan ini sehingga kita bisa bertahan dalam kehidupan ini, bisa menjadi tumbuh sebagaimana orang-orang lain tumbuh dengan baik gitu ya. Maka sebagai orang tua juga sebagai seorang guru. Guru saja yang tidak ada hubungannya dengan silsilah nasab kita disebut sebagai bapaknya kita gitu ya, dalam agama ini. Apalagi orang tua kemudian ia juga mengajari kita ilmu. Maka sudah dipastikan kita lebih wajib lagi gitu ya. Ini guru seperti itu ya. Wa kana ustaduna asy-syaikhul imam Sadiduddin Asy-Syirazi yaqul, telah berkata Asy-Syaikh al-Imam Sadiduddin Asy-Syirazi yang berasal dari daerah Syiraz, Iran, yaqul, qala masyayikhuna, guru-guru kami berkata, man arada an yakuna ibnuhu aliman yanbaghi an yura'iyal ghuraba'a minal fuqaha wa yukrimahum wa yud'imahum wa yu'tiyahum syai'an wa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Beliau Asy-Syaikh al-Imam Sadiduddin Asy-Syirazi berkata, man arada, barang siapa yang menginginkan, an yakuna ibnuhu, menginginkan apa? Menginginkan anaknya menjadi aliman, seorang yang alim, memahami agama ini, yambaghi an yura'iya al-ghuraba minal fuqaha, maka seyogianya ia yura'i, memperhatikan, al-ghuraba, orang-orang asing. Maksudnya ini adalah orang-orang yang dalam perjalanan, minal fuqaha, dari orang-orang yang paham tentang agama ini atau orang alim ya. Sehingga ketika ada orang alim berada dalam perjalanan, kemudian ia singgah di suatu tempat dan kebetulan
kita tahu, maka bersegeralah untuk melayaninya gitu ya, melayaninya. Ngampir ke, memberikan jamuan, ngantarkan ke rumah makan atau ngantarkan ke tempat istirahat. Kalau tidak mau ke rumah kita, kita bisa sewakan tempat untuk istirahat, kita tunjukkan tempat. Pokoknya kita melayani orang-orang yang alim itu ketika ia dalam perjalanan dan kita tahu atau dekat dengan tempat tinggal kita, sehingga kita memungkinkan kita untuk bisa melayaninya. Maka ini adalah salah satu nasihat dari Syekh Sadiuddin. Jika kamu ingin anakmu itu menjadi seorang alim sebagaimana orang-orang alim itu, maka seharusnya engkau memperhatikan orang-orang alim yang sedang dalam perjalanan. Apalagi yang tidak dalam perjalanan ya. Karena dalam perjalanan ini tentunya banyak membutuhkan bekal ya, makan, istirahat gitu ya. Bekal dalam perjalanan gitu. Wa yukrimahum, dan juga selain memperhatikan juga memuliakannya. Wa yud'imahum, dan memberinya jamuan makan. Wa yu'tiyahum syai'an, dan memberinya sesuatu gitu ya. Maka kadang orang-orang dulu tuh begitu ya, ketika ada gurunya mampir ya, walaupun apa adanya di rumah dibawakan sesuatu gitu ya. Oh ini wonten nopo kersane damel, damel nopo dibawakan, walaupun mungkin hanya sekedar 1 bungkus 2 bungkus apa, sebagai rasa hormat kita memang adanya itu, kita bawakan untuk guru-guru kita yang sempat singgah atau sempat kita temui seperti itu. Dan insya Allah itu akan membuat guru-guru kita senang dengan akhlak kita, sehingga mendoakan hal-hal yang baik untuk kita dan untuk keturunan kita. Wa illam yakun ibnuhu aliman, dan jika anaknya tidak menjadi seorang yang alim, yakinlah yakunu hafiduhu aliman, niscaya cucunya, keturunannya yang keberapa insya Allah dengan kesolehan yang kita buat, insya Allah anak, cucu, dan keturunan kita nanti syukur-syukur bisa semuanya, kalaupun tidak salah satu, kita yakin bahwasanya dari anak keturunan kita akan menjadi orang-orang yang soleh, sebagaimana diceritakan dalam surat Al-Kahfi itu, bahwasanya salah satunya adalah warisan dari orang-orang yang soleh itu, sehingga dia menjadi anak yang soleh. Ternyata bukan dari bapak aslinya. Kalau di surat Al-Kahfi itu ya, ada yang mentafsirkan bahwasanya yang menjadi bapaknya itu adalah keturunan bapak yang ketujuh, atau jadi kakek-kakek yang ketujuh ya. Yang soleh itu adalah kakek yang ketujuh. Kemudian anaknya itu yang diceritakan di dalam surat Al-Kahfi itu adalah keturunan ketujuh dari orang yang soleh itu, maksudnya begitu ya. Jadi kadang ketika kita menjadi orang soleh, kita berusaha menjadi orang soleh, menjadi orang yang paham agama, anak kita masih belum 100% seperti apa yang kita inginkan, maka jangan berkecil hati. Mungkin itu baru cara Allah salah satunya. Contohnya misalnya kita sedang belajar menghafal Al-Quran, contohnya kita dapat 1 juz, anak kita ternyata nggak bisa sempurna menghafalkan 30 juz, baru 2 juz, 3 juz. Alhamdulillah lebih baik dari kita. Kita yakin bahwasanya nanti di antara keturunan anak-anak kita itu akan ada yang bisa menyelesaikan hafalan 30 juz, bahkan bisa memahami ayat-ayat Al-Quran yang ia hafalkan. Yakinlah bahwasanya itu akan terwujud gitu ya. Tapi syaratnya kita mulai dulu. Kalau kita belum mulai ya bagaimana kita mau memanen gitu ya, ketika kita belum menanam. Tapi kita mulai dulu, mulai dari diri kita sebisanya begitu. Baik, kita lanjutkan. Wa min tauqiril muallimi an la yamshiya amamahu. Dan termasuk hal yang atau disebut menghormati guru itu adalah la yamshiya amamahu. Bahwasanya tidak berjalan di depannya. Jadi ketika kita berjalan bareng dengan guru, nggak ndisi gitu ya di depannya gitu ya, kita ya paling tidak itu sama gitu ya, atau syukur-syukur di belakangnya. Kalaupun guru kita meminta ya kita kasih alasan, tapi kalau sudah meminta benar untuk di depan sebagai penunjuk jalan ya nggak mau gitu ya, kita harus di depannya. Tapi kalau tidak ada yang meminta dari guru-guru kita, itu tentunya kita akan berjalan bagaimana
tidak mendahulinya. Wala yajlisa makanahu, dan kita tidak duduk pada tempat-tempat yang sering dibuat duduk oleh guru kita. Misalnya kita bertamu gitu ya di rumahnya, kemudian ketika kita sudah salam dipersilahkan masuk, kita lihat-lihat kondisinya gitu, mana tempat-tempat yang biasa dibuat duduk oleh seorang orang atau oleh guru itu gitu ya, oleh seorang guru itu. Mana gitu ya, jangan asal aja gitu langsung duduk, padahal itu memang kursi kesayangan guru itu atau memang yang sering buat duduk ya, dan itu nyaman bagi guru itu. Jangan sampai kita duduki. Wala yabtadi'a bil kalami indahu illa biidnih, dan juga kita tidak diperkenankan ya, jangan sampai kita memulai percakapan dulu gitu ketika kita bersama seorang guru kita, ketika kita ziarah kunjungan ke rumahnya guru atau kita berpapasan dengan guru, ya kita salam duluan gitu ya. Setelah salam itu jangan sampai kita memulai percakapan itu duluan gitu, kecuali dengan izinnya. Contohnya, dari mana? Coba ceritakan. Nah, itu mungkin gurunya yang meminta, atau mungkin kita izin dulu kepada guru itu untuk berbicara gitu. Jangan sampai baru ketemu salam terus wah gimana, sok-sok akrab, sok gimana, sehingga kita banyak ngomong dulu gitu. Nah, itu adab yang kurang baik juga. Wala yuksirul kalama indah, dan juga kita tidak boleh banyak ngomong ya, di depan atau di hadapan guru itu atau guru kita. Karena tentunya seorang yang banyak ilmu itu akan sedikit kalam. Idza tamal aqlu qalal kalam. Jika orang itu akalnya sempurna, berarti ilmu yang ia dapatkan juga banyak gitu ya, maka dia akan sedikit bicara. Ini hikmah ya, kata-kata bijak ya, orang-orang yang memang sudah mungkin tahu gitu ya tabiat-tabiat orang yang berilmu. Jadi orang-orang berilmu itu tidak akan ngomong kecuali yang memang ia perlukan gitu ya. Idza tammal aqlu qalal kalam. Apabila akal manusia itu sempurna, berarti dia telah paham tentang ilmu, asupan-asupan ilmunya juga sudah banyak, tentu dia akan sedikit bicara. Dan kalaupun bicara, pasti bicaranya bermanfaat. Tidak akan bicara yang tidak ada faedahnya. Wala yuksirul kalama indah, dan tidak boleh banyak bicara di hadapan seorang guru. Wala yas'ala syai'an 'inda mulazamatihi wa yura'il waqta. Dan ketika kita bermulazamah atau tadi mampir contohnya gitu ya, bercengkrama atau konsultasi atau bicara gitu ya dengan guru kita, tidak yas'ala syai'an ya, tidak banyak tuntutan, tidak banyak permintaan gitu ya. Ustaz tolong nanti sampaikan salam ke, nah ini salah satu yang kebiasaan yang tidak baik gitu ya. Titip salam Ustaz buat ini, itu kan ngerepotin sebetulnya. Kalau enggak, karena ini pesan, kalau tidak disampaikan kita juga salah. Atau mungkin ketika guru bertemu kemudian gurunya atau pergi kemana, nitip apa. Nah ini kan juga yang tidak bagus gitu ya. Nah ini ketika bermunazamah saja ya, berarti ketika kita di rumahnya berduaan, bercengkrama, ngobrol, maka jangan sampai banyak permintaan kepada guru. Wa yura'il waqta, dan juga memperhatikan waktu ya. Ketika sudah larut malam atau sudah lama, kemudian guru itu sudah nggak nyaman duduknya, sudah ngantuk, angop gitu ya. Itu kan sudah kode sebetulnya bahwasanya guru itu sebenarnya sudah pingin acara diskusi atau acara ngobrolnya itu diakhiri. Nah, maka kita harus paham juga bahwasanya kita harus tahu gitu ya, memperhatikan waktu-waktu, atau waktu berkunjung kita juga harus tahu. Ketika kita habis zuhur gitu ya, habis subuh gitu ya, atau waktu-waktu yang dimana guru itu sibuk dengan ngajarnya atau dengan belajarnya, ketika dia kebiasaan beliau membaca kitab kapan, kebiasaan beliau untuk istirahat kapan. Nah, kita juga harus memperhatikan waktu-waktu itu ketika kita ingin
bermulazamah atau bertemu dengan guru kita. Nih. Wala yaduqal baba bal yasbiru hatta yakhrujal ustaz. Ini ketika ada jam pelajaran atau jam mengajar guru misalnya gitu ya, jadwalnya, maka ketika guru itu belum datang di majelis untuk mengajarkannya, maka sabarlah, jangan sampai baru 5 menit, 10 menit mungkin guru itu belum datang, langsung kita datang ke rumahnya, Ustaz sudah jam ini, sudah lebih 5 menit Ustaz, sudah selebih 10 menit Ustaz sudah. Nah, ini juga tidak baik gitu ya. Tetap kita sabar dulu, kita tunggu sampai guru itu datang, kecuali kalau memang itu darurat dan sangat diperlukan gitu ya, ketika kita harus mentotok gitu ya, atau mengetok pintu rumah gurunya itu ya. Itu ketika memang benar-benar mengharuskan untuk diketok. Falhasilu, maka kesimpulannya annahu yatlubu ridahu, bahasanya seorang penuntut ilmu itu seharusnya ia mencari keridhaan gurunya. Wa yajtanibu sukhtahu, dan sebisa mungkin menjauhi marahnya guru atau sebab-sebab yang membuat guru itu menjadi murka. Wa yamtasilu amrahu, dan berusaha untuk segera melaksanakan perintah gurunya. Fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala, tentunya perintah-perintah yang tidak dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kalau orang itu benar-benar alim, orang itu benar-benar berilmu, tidak akan memerintahkan hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Karena Rasulullah SAW, atau karena sesungguhnya tidak ada ketaatan untuk makhluk itu ketika hal itu menjadi kemaksiatan untuk penciptanya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syarrun nas, sesungguhnya seburuk-buruk manusia itu man yudhibu dinahu lidunya, ketika dia menukar atau menghilangkan gitu ya, menukar agamanya itu dengan dunia. Ia menukarnya atau menukar agamanya dengan dunia itu karena atau dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min tauqirihi, dan termasuk memuliakan guru itu tauqiru auladihi wa man yata'allaqu bihi, yaitu memuliakan anak-anak guru itu dan apa yang berhubungan atau orang yang masih ada hubungan nasabnya dengan guru itu. Itu tentang bagaimana kita memuliakan ilmu, ahlinya, kemudian ustadznya. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan yang bisa kita sampaikan. Sampai di sini yang bisa ustadz atau kami sampaikan tentang fi ta'zimil ilmi wa ahlihi ini. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pekan selanjutnya, karena bab ini juga termasuk bab yang lumayan panjang. Kalau dibaca sekali mungkin bisa 1,5 atau 2 jam gitu ya. Ini aja sudah 1/2 jam ya. Jadi kita cukupkan sekian dulu biar tidak terlalu panjang, dan mudah-mudahan bisa mengingatkan kita, bisa menasihati kita, terutama kami pribadi sebagai yang menyampaikan terjemah dari kitab Ta'limul Muta'alim Thariqat Ta'allum ini, sehingga kedepannya kita bisa benar-benar menjadi seorang penuntut ilmu, seorang thalib, seorang muta'alim yang beradab, yang mempunyai akhlak yang baik, baik kepada ilmu, kepada ahli ilmu, dan kepada guru-guru kita. Sampai di sini, wallahu a'lamu bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.